lewat dari 3 tahun 2 bulan, 3 tahun 3 bulan lah usia anak saya tuh, sampai mau menuju mau ke 4 tahun tuh perkembangan banyak banget. Kosakatanya udah hampir sempurna, bisa baca, terus dia bisa nulis. Itu benar-benar luar biasa banget. Hai Mams, terima kasih ya sudah klik video ini. Nah, video kali ini bisa dibilang lanjutan dari video saya sebelumnya. Yang sebelum tuh kalau nggak salah judulnya 6 bulan tanpa perubahan, tanpa bicara. Nah, kenapa alasannya kenapa nih anak saya ini saya udah latih dari pagi, siang, sore, malam, nggak ada sama sekali perubahan. Dan ada 2 kata yang anak saya ucapkan selama 6 bulan saya latih itu hanya kakek dan nenek. Dan kata-kata 2 ini hanya beberapa kali anak saya ucapkan, kemudian kata-kata itu hilang. Jadi selama 6 bulan itu anak saya itu beneran nggak ada respon sama sekali. Dalam arti ada respon, maksudnya dia udah bisa menunjuk. Kemudian kalau saya ajarkan masih tetap cuekin saya. Jadi saya aktif sendiri, saya ngobrol, saya ajak ngomong, dia diem aja ngeliat saya begini, terus dia asik lagi dengan mainannya, atau dia lari lagi ambil mainan lagi. Bener-bener saya bingung nih, kenapa ya 6 bulan ini gak ada perubahan. Nah, ini saya akan cerita nih Mams sejujurnya. Jadi tuh selama 6 bulan itu jujur aja saya juga dalam keadaan posisi hamil besar. Jadi itu bener-bener keadaan ibu hamil lagi payah banget, lagi capek banget. Jadi saya butuh sesuatu yang bisa membantu anak saya supaya dia diam sebentar. Kemudian kalau dia lagi susah makan, saya masih kasih anak saya gadget, Mam. Saya masih kasih dia 5-10 menit nonton YouTube dia dari HP. Itu memang salah saya. Jadi kenapa 6 bulan tuh gak ada perubahan sama sekali ya karena gadget itu. Biarpun sebentar, Mams, ternyata efeknya bener-bener luar biasa banget, bahaya banget. Itulah kenapa saya bilang sama Mams tuh hampir setiap video saya atau setiap saya balas komen di YouTube atau di Instagram, saya bilang, Mams minta tolong jangan kasih anak untuk nonton TV atau ngeliat gadget apapun, jangan ya Mams ya. Karena kalau anak yang belum bisa bicara, fokusnya kalau udah berantakan, itu susah banget. Pas umur 3 tahun 1 bulan, anak saya udah mulai banyak kata nih Mams. Di video sebelumnya saya udah bilang, kalau anak saya tuh waktu umur 3 tahun 1 bulan, dia bisa ngomong, bisa ucapin ayah, mama, kakak, dede. Kemudian kata-katanya semakin lumayan banyak. Yang saya inget tuh, anak saya tuh yang kata-kata yang salah itu ngomong ikan masih iya, terus ngomong iya masih hiha. So kalau dia ngomong jadi masih ngomong dadi. Dan anak saya yang pertama ataupun yang kedua, dua-duanya mereka nih kalau ngucapin kata-kata huruf S belum bisa, kata-kata akhiran N belum bisa, dan kata-kata akhiran ang belum bisa. Mereka berdua saya latih nih Mams nih. Di video saya sebelumnya tahun kemarin kalau nggak salah ya, saya sudah kasih trik gimana caranya supaya anak bisa mengucapkan kata-kata yang akhiran tadi yang susah. Jadi nih, ketiga hal ini, baik itu akhiran S, akhiran N, atau akhiran eng, setiap 5 menit nih Mam, saya ajarkan anak saya untuk bilang, Kak, Dede, ayo ikut Mama yang ngomong S, 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 selama 5 menit nih Mam, setiap hari. Saya ingat banget, anak saya tuh seminggu doang nih bisa untuk ngucapin kata-kata dengan akhiran kata S, kayak tas, bagus, seperti itu. Selanjutnya, saya naik tingkat lagi nih, yuk Kak, kita belajar lagi ngomong dan, makan. Mereka masih makan, masih dah gitu kan. Jadi saya latih lagi selama 5 menit nih. Ayo kakak dede ngomong N 5 menit Mams setiap hari. Kalau nggak salah sebulan atau sampai 2 bulan gitu, mereka akhirnya bisa nih Mams ngomong dan, makan gitu Mams. Nah latih lagi nih, akhiran eng, mereka masih susah nih berdua nih. Saya bilang triknya sama nih. Ayo kakak dede ngomong yuk selama 5 menit Mams. Kayak misalkan saya juga bingung kalau misal mereka ngomong dong masih don, tolong masih tolon. Nah saat mereka sudah bisa mengucapkan akhiran S, akhiran kata N maupun eng, mereka makin lama tuh makin banyak kosakata, banyak pertanyaan, terus bikin suara-suara yang aneh-aneh, bikin cerita yang aneh-aneh. Kan mereka suka main robot ya, terus main drama-drama seperti itu. Nah menjelang anak saya yang speak dialect itu yang pertama itu sebelum umur 4 tahun, saya latih anak saya coba-coba membaca. Saya menggunakan media flashcard Mams. Nah ini kan kalau flashcard ini hurufnya warna-warni ya Mams ya. Kalau anak Mams diajarin alfabet atau angka pakai poster, dia masih nggak tertarik, Mams bisa ganti media dengan flashcard ini. Nah saya coba-coba untuk mengajarkan anak saya yang pertama nih untuk belajar baca. Bukan saya memaksa dia, tapi persyaratan masuk sekolah dasar yang saya tahu nih Mams ya, itu sangat susah. Jadi untuk anak yang mau masuk sekolah dasar atau SD itu harus udah bisa baca, udah bisa nulis. Terus saya dipikirin saya
susah sekali ya, tapi saya mau cicil nih. Jadi nih saya mau nyicil, saya mau latih, saya coba-coba sama anak saya yang pertama nih yang speak delay. Saya latih dia untuk baca di usia dia di bawah 4 tahun, sambil saya latih dia menulis. Saya gini latih anak saya, kakak coba ikut mama ya, misalkan gini, ma, j u ju ju, maju. Umur 4 tahun anak saya sudah bisa baca, hampir berbarengan dengan bulan kemudiannya anak saya bisa menulis. Itu benar kemajuannya pesat banget. Dari yang dari 3 tahun 1 bulan, perkembangannya pelan-pelan. 2 bulan berikutnya itu kosakatanya banyak banget, yang benar, yang keluar banyak banget, dan yang salah cuma sedikit sekali. Mams tau nggak kenapa? Kayak saya, kalau saya merasa perkembangan tuh kayak roket gitu loh, Mams. Cepet banget gitu, dari yang 6 bulan, dari 2 tahun 5 bulan sampai 3 tahun 1 bulan tuh nggak bisa apa-apa. Terus lewat dari 3 tahun 2 bulan, 3 tahun 3 bulan lah usia anak saya tuh, sampai mau menuju mau ke 4 tahun tuh perkembangan banyak banget. Kosakatanya udah hampir sempurna, bisa baca, terus dia bisa nulis. Itu benar-benar luar biasa banget. Latihan yang saya lakukan sama anak-anak saya ini berhasil. Ini Mams, misalkan ya, saya kan punya anak 2 nih. Kalau misalkan yang berhasil cuma anak saya doang yang pertama, mungkin kebetulan. Nah, dan saya menggunakan metode yang sama, cara belajarnya tuh dengan anak saya yang kedua ini berhasil juga. Jadi gini intinya, semua latihan fokus yang saya udah upload di YouTube, yang sudah saya informasikan ke Mams semua ini, jadi bukan coba-coba Mams, ini semua benar-benar hasil observasi saya sama anak-anak saya ini, kedua anak saya ini berhasil. Saya berharap benar-benar Mams bisa meniru, mengikuti semua latihan yang saya udah upload di YouTube ini. Benar-benar anak Mams bisa mengikuti dengan baik, asalkan Mams juga giat, gigih. Gak cuman sehari belajar, sehari enggak, itu nggak bisa. Atau enggak pagi siang belajar, sore malam nggak belajar, itu nggak bisa Mams. Benar-benar fokus harus dilatih terus, baik itu menghafal, bernyanyi. Intinya setiap hari tuh harus menghafal sesuatu. Mau menghafal huruf angka, menghafal benda-benda di rumah, benda-benda di kamar, ataupun menghitung dengan jari, atau Mams bisa tunjukkan nama-nama jari. Misalnya jari ini jarinya apa, jempol, terus jari tengah. Atau Mams bisa ajarkan anak untuk berhitung seperti ini, angka 1 mana, ke 1, angka 2, terus 3 begini. Kan kalau anak saya ini dua-duanya, waktu saya ajarkan agak susah dia menekuk angka seperti ini, angka 2 susah, saya pegang seperti ini, diajarin seperti itu Mams. Sekolah di kamar mau tidur malam, Mama ajarkan bantal mana ya kak ya, selimut mana, itu lemari, terus yang di atas lampu, yang di ini apa, kasur. Saya selalu ngajarkan sama anak-anak saya gitu Mams. Jadi kalau malam saya bingung nih belajar apa lagi ya, pokoknya otak saya nggak berhenti. Yang penting pokoknya intinya anak saya ini dua-duanya harus belajar fokus setiap hari, tanpa memaksa ya Mams ya, maksudnya sambil benar-benar dengan suasana yang bermain juga. Saya tebak-tebakan gitu. Kalau anak saya nggak mau, saya bilang, kak ini apakah namanya kata geleng-geleng, ya udah mungkin waktunya istirahat. Jadi saya ikutin rute belajar anak saya. Anak saya dulu belajar tuh 1 jam selama 5 menit, dan 1 jam kemudian belajar lagi 5 menit lagi. Itu apa aja, ganti-ganti, mau menghafal, mau bernyanyi, ajak bicara, terus bercerita, ataupun main bola, main puzzle. Kalau anak kamu belajar nih Mams, cara saya nih seperti di video sebelumnya, saya sibuk sendiri sama buku saya cerita sendiri. Pokoknya, ini kucingnya kenapa ya kak, main benang begini berantakan, lihat deh. Terus anak saya yang tadi lari atau nggak mau belajar, tiba-tiba dia nyamperin saya, dia ngeliat, terus tunjuk ini, oh ini, sini. Pas anak saya udah di samping saya ini, saya lanjutin nih, mumpung dia ada di samping saya, kak suara kucing gimana ya kucingnya, suaranya. Terus saya bilang, suara kucing meong. Apa kak? Itu saya inget banget, sebulan 2 bulan anak saya tuh belum bisa niruin suara kucing. Saya bingung, kok nggak bisa ya ngomong kucing ya kak, kalau ada kucing suara gimana kak, meong. Suatu saat nih Mams, anak saya nih yang pertama yang speak delay, dia menirukan suara kucing, miau. Saya kaget, oh berarti apa kata-kata yang saya bilang meong gampang itu, mudah itu, ternyata susah buat anak saya. Ternyata dia lebih tertarik dengan kata-kata suara kucing itu miau. Jadi kalau saya ajarkan, kak suara kucing miau, dia bisa ikutin miau. Tuh saya ajarin lagi, kakak suara anjing gimana, au au au. Terus suara bebek kwek kwek, suara ayam tok petok. Mams cari kata-kata yang benar-benar mudah bagi si anak. Mungkin ya Mams, bagi kita suara kucing meong itu gampang, tapi kalau buat anak yang belum bisa bicara Mams, itu sebenarnya susah banget. Jadi kalau anak Mams diajarin, misalnya gini, kayak anak saya dulu nggak bisa ngomong makan, saya bilang, kakak kalau mau makan bilang mam, mam. Akhirnya dia bisa, saya ajarin mam. Terus kalau mau minum dia juga sebenarnya cuma gini-gini doang. Saya bilang, kak
nggak apa-apa bilang minum. Awal-awal dia bilang num, akhirnya dibilang minum. Nah, seperti Mams sudah tahu, di video saya sudah saya jelaskan, saya melatih anak saya tuh yang alat-alat yang awal-awal tuh buku ini, buku binatang ini, terus poster, yang kedua poster, yang ketiga itu puzzle. Nah, satu lagi nih Mams, mungkin saya belum cerita, baru kali ini saya cerita nih. Jadi keempat mainan yang berpengaruh sama kelancaran kosakata anak-anak saya, melatih fokus anak saya. Kebetulan kan mereka cowok, Mams saya dua-duanya cowok. Nah, mereka kalau saya sebenarnya lagi-lagi nggak sengaja, saya cuma membelikan mainan robot. Robotnya bukan robot yang pakai baterai, Mams ya. Jadi main robot yang dari mobil bisa dirubah manual pakai tangan, ditekuk-tekuk, dilipat-lipat menjadi robot, menjadi mobil lagi. Nah, seperti itu. Dari anak saya umur 2 tahun 5 bulan itu, saya selalu membelikan anak saya itu robot. Jadi saya melatih dia nih, Kak, nih robot bisa jadi mobil bisa jadi dinosaurus, seperti itu. Jadi anak saya ajarkan, lama-lama anak saya sampai sekarang pun udah fasih banget. Saya nggak pernah ajarkan anak saya, misalkan baru beli mainan ini, dia langsung bisa. Padahal saya cuman ngajarin dia tuh waktu dia umur 2 tahun 5 bulan tuh cuma sebentar doang. Tapi dia belajar sendiri, otak-atik sendiri dengan mainan robotnya yang berubah jadi mobil, berubah jadi dinosaurus. Atau dari mainan robot itu nih Mams, si anak itu melatih, menghafal koordinasi otaknya dia, matanya dia, tangannya dia, ketelitian. Jadi kan kalau misalnya jadi robot dipasang di tekuk-tekuk jadi mobil, itu bener-bener butuh kesabaran, ketelitian, dan fokus si anak. Ternyata itu bener-bener berpengaruh banget sama melatih fokus anak saya. Jadi anak saya dua-duanya itu udah bener, yang pertama sih yang lebih pasti itu kasih kakaknya nih, Spektila. Dia udah fasih banget kalau beli mainan yang bisa berubah jadi mobil tuh bener-bener langsung buka kardus ininya langsung dirubah sama dia, langsung bisa tanpa saya ajarin, tanpa ayahnya ajarin, langsung bisa dia. Dan anak yang kedua saya juga masih lagi belajar juga untuk berubah. Kadang-kadang kalau dia nggak bisa merubah, dia suka ini gimana nih mah, susah. Saya ajarin pelan-pelan gitu Mams. Berulang kali saya akan bilang, kalau fokus anak Mams bagus, dia otomatis akan mengeluarkan banyak kata-kata, dia akan cerewet, banyak banget yang diucapkan. Dan kalau fokus anak Mam itu belum bagus, meskipun Mam latih si anak ini setiap hari, pagi, siang, sore, malam, tapi kalau fokus otak anak Mam belum bagus, dia akan bingung mau ngucap kata-kata seperti apa. Jadi saran terbaik saya, selalu belajar setiap hari, ganti-ganti permainan, ganti-ganti, mau itu bercerita, bernyanyi, ajak bicara itu wajib Mams. Kemudian latihan gerakan oral motor, terus fokus mata. Pokoknya bener-bener yang saya udah informasikan di video saya itu minta tolong bener-bener ditekunin. Dan wajib ganti-ganti juga alat-alat permainannya. Sebenarnya sih wajib nggak wajib ya Mams ya. Kayak misalkan gini, anak saya nih udah bosen puzzle yang isi 9 keping itu, misalnya gambar sapi dia bosen, saya wajib beli lagi, saya beli lagi gambar zebra, gambar ayam, bebek. Kalau mereka udah bosen dengan puzzle yang gambar seperti itu, saya beli lagi Mams. Jadi benar-benar saya tuh, kalau menurut saya wajib untuk ganti-ganti atau membeli mainan, pokoknya tetap puzzle, yang penting gambarnya beda-beda. Itu akan memancing si anak untuk, iya ada gambar ini jadi seru gitu kan, warnanya ganti-ganti. Untuk ke Mams yang anaknya belum bisa bicara, sama sekali belum bisa bicara, atau udah bisa bicara cuman kata-katanya baru sedikit, atau yang udah bisa bicara tapi kata-katanya salah, ayo sama-sama kita mengisi 5 tahun masa emas otak anak. Jadi sebelum anak itu 5 tahun, otak anak bener-bener itu berkembang cepat banget Mam.